Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-10. Ai tersenyum ketika melihat kedatangan Lina, ia pun melambaikan tangannya. Lin sini. Ajaknya. Lina tersenyum, ia pun bergegas menghampiri Ai. Ya Bei, ada apa? Tanyanya. Lina mencoba untuk bersikap biasa saja, seakan tak terjadi apa-apa dengan rumah tangganya. Ai menatap wajah Lina dengan tatapan menyelidik. Kamu kok biasa saja sih? Tanyanya. Memangnya aku harus gimana? Ai memberanikan diri untuk bertanya, ia merasa penasaran dengan perkataan para tetangganya yang lain. Memangnya kamu gak sedih? Bibi dengar, suamimu menikah lagi dan membawa istri mudanya ke sini. Apa itu benar Lin? Lina mengangguk, walau bagaimanapun ia tak bisa menyembunyikan kebusukan suaminya. Rupanya berita tentang pernikahan suamiku sudah menyebar kemana-mana, gumam Lina. Ai geleng-geleng kepala, ia tak habis pikir dengan tabiat Maman. Sudah mempunyai istri sebaik dan sesabar Lina, masih saja tak cukup. Ia malah menikah lagi, tanpa memikirkan perasaan istrinya. Bener-bener ya si Maman, otaknya udah geser kali ya. Tega-teganya nyakitin istri sebaik kamu. Sabar ya Lin, ucap Ai seraya mengelus pundak Lina. Iya Bei terima kasih, aku sudah biasa diginiin sama si Maman. Mbak juga tahu sendirilah, sahut Lina berusaha tegar. Aku jadi sedih melihatnya, kamu jadi wanita tegar banget. Puji Ai, tak terasa air matanya menetes. Lina tersenyum kecut. Entahlah aku gak ngerti sama pola pikirnya. Dia tak mau menceraikan tapi ia terus menyiksa lahir dan batinku. Saat ini aku hanya bisa berdoa, berharap Maman cepat mati saja. Karena hanya mautlah yang akan menghentikan perilaku buruk Maman. Tapi, aku gak yakin sih, biasanya orang jahat mah susah mati. Ucapnya seraya terkekeh. Itu Mama, Vi. Tunjuk Riva. Oh iya, kita lari yuk biar cepat sampai, ajaknya. Mama A. Sapa Riva. Lina menoleh. Anak-anak sudah pulang. Hehe iya, ya sudah kalau begitu aku pamit dulu ya Bei. Iya Lin, sahut Ai. Lina pun kembali ke rumah dengan menggenggam tangan kedua anaknya. Lina dan anak-anaknya pun masuk ke dalam rumah. Raffi dan Riva merasa heran ketika ada orang asing di rumahnya. Itu siapa Mam? Tanya Raffi dan Riva seraya menunjuk Endah. Sampah yang terbawa banjir, jawab Lina asal. Raffi dan Riva terdiam, mereka tak mengerti dengan apa yang dimaksud ibunya. Seenaknya aja ngatain orang sampah, sahut Endah. Lina tak bergeming. Sudahlah jangan difikirin, sekarang ganti baju dulu terus makan. Ajak Lina seraya menggandeng kedua anaknya. Tante juga lapar, tolong ambilin, dong. Pinta Endah, tanpa merasa dosa menyuruh kedua anak Lina. Lina berbalik, ia tak terima anaknya seenaknya suruh-suruh oleh madunya. Baru saja satu langkah, tiba-tiba saja ia teringat dengan kedua anaknya yang masih berada di sampingnya. Raffi, Riva, duluan ya, nanti Mama nyusul, pinta Lina. Iya Mam. Sahut mereka berdua, berbarengan. Setelah kedua anaknya pergi, Lina pun kembali menghampiri Endah. Tanpa babe ibu ia menjambak Endah. Heh, setan. Jangan pernah merasa jadi nyonya di sini, atau kau tahu rasa, ancam Lina. Endah merintih kesakitan. Au. Ampun, maafkan aku, pintanya. Jangan pernah sekali-sekali kamu berbuat semena-mena kepada anak-anakku, ngerti kamu? Bentak Lina. Endah mengangguk. Iya aku janji, tidak akan lagi berbuat semena-mena kepada anak-anakmu. Tolong lepaskan aku, sakit nih. Lina pun melepaskan jambakannya. Tahan rasa laparmu sampai suami kesayanganmu kembali pulang. Aku gak sudi memberi makan wanita yang tak punya perasaan sepertimu. Kita memang sama-sama wanita, tapi kamu tak mengerti dengan perasaan sesama wanita, ucap Lina seraya berlalu pergi, meninggalkan Endah yang meringis kesakitan. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa. Kini kehamilan Lina sudah berusia 9 bulan, begitupun dengan Endah.
Tak disangka dia pun hamil dan usia kehamilannya hanya berbeda beberapa minggu dari kehamilan Lina. Lina merasa aneh dengan kehamilan Endah. Padahal, Endah dan Maman menikah saat Lina tengah hamil 7 minggu. Tapi, kenapa tiba-tiba usia kehamilannya sama? Mungkinkah Endah sudah hamil sebelum nikah? Ataukah anak yang dikandung Endah, bukanlah anak Maman? Ah entahlah, Lina tak mau pusing-pusing mikirin persoalan mereka berdua. Ia lebih memilih fokus kepada anak-anaknya, dan memilih untuk bodoh amat sama kehamilan Endah. Berbeda dengan Endah yang selalu dimanja oleh Maman. Lina justru sebaliknya. Semenjak Maman menikah lagi, Maman menjadi jarang pulang. Ia pun semakin jarang menafkahi Lina dan anak-anaknya, sehingga Lina terpaksa harus bekerja, meski dalam keadaan hamil. Beruntung ia mendapatkan pekerjaan yang tak terlalu jauh dengan rumahnya, sehingga ia masih bisa bertemu dan mengurus anak-anaknya. Lina juga bersyukur kandungannya kuat dan tak pernah rewel, padahal ia bekerja sebagai pembantu. Pekerjaan yang lumayan berat, apalagi pekerjaan itu dikerjakan oleh ibu hamil. Begitupun dengan Rifa. Gara-gara ayahnya menikah lagi, ia ikut terkena dampaknya. Di usianya yang ke-8 tahun, ia harus sudah merasakan kerasnya dalam mencari uang. Saat anak-anak yang lain belum tahu apa-apa, tapi Rifa sudah mengenal makna dari mencari nafkah. Setelah selesai sholat subuh, Rifa bergegas memakai seragam sekolahnya. Ia akan pergi ke rumah Bei Inah, orang yang selalu membuat gorengan setiap pagi. Setiap hari, Rifa selalu mengambil gorengan darinya. Setelah itu, ia akan berkeliling, menawari dagangannya kepada orang-orang yang ada di kampung halamannya. Setelah mendekati waktu sekolah, ia akan kembali pulang untuk menyetorkan hasil penjualannya. Setelah itu ia bersiap untuk berangkat ke sekolah. Lina sengaja meminta izin kepada majikannya untuk masuk bekerja saat anak-anaknya sudah berangkat sekolah. Mengingat tak ada orang lain yang mengurus anak-anaknya. Meski punya suami, Lina seperti hidup sendiri. Suaminya terlalu sibuk dengan istri mudanya, sehingga suaminya sering menelantarkan Lina dan anak-anaknya. Dari kejauhan, Rifa memperhatikan ibunya yang sedang melamun. "Kasihan Mama," gumamnya. "Mam, ini untuk Mama." Ucapnya seraya menyodorkan uang 10.000, uang yang ia dapat dari hasil berjualan gorengan. Lina menoleh. Ia menolaknya, mengingat uang itu hasil keringat anaknya. "Jangan, Nak, itu uang kamu. Uangnya kamu simpan aja buat keperluan kamu nanti," tolak Lina. Ia pun bergegas mengembalikan kembali uang pemberian dari anaknya. Rifa menggeleng. "Enggak Mam, Rifa ikhlas bantu Mama." Rifa memang sengaja berjualan keliling, karena Rifa ingin membantu Mama mencari nafkah. "Lebih baik uangnya Mama pakai untuk membeli beras," ucapnya sendu. Lalu ia pun menyodorkan kembali uang itu kepada ibunya. Lina merasa terharu dengan ketulusan hati anaknya. Anak sekecil itu sudah punya keinginan untuk membantu mamanya membeli beras. Tak terasa air matanya menetes. Dalam hati, ia ingin menjerit dan nangis sejadi-jadinya. "Terima kasih ya, Nak," ucapnya sendu. Ia sekuat tenaga menahan perasaan perih, miris, terharu, sedih bercampur menjadi satu. Rifa tersenyum. "Iya Mam, sama-sama." Lina terdiam. "Semoga suatu saat kamu tak merasakan apa yang Mama rasakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba, anak yang sukses," gumam Lina. Rifa melirik jam yang terpasang di bilik rumahnya. "Duh, sebentar lagi jam 7, gumamnya. Ia pun bergegas memanggil kakaknya. "Kak Raffi, ayo kita berangkat," teriak Rifa. "Sebentar, pakai sepatu dulu," sahut Raffi. Lina menggeleng melihat tingkah Raffi. Berbeda dengan Rifa yang selalu semangat dan sudah ada kemauan untuk bekerja keras. Tapi, Raffi justru cenderung lebih cuek dan lelet dalam segala hal. 1 minggu kemudian. Tiba-tiba saja Lina terus-terusan ingin buang air kecil. Rifa merasa heran, melihat tingkah laku ibunya. "Mama, kenapa bolak-balik terus ke kamar mandi?" tanyanya. "Gak tahu nih, Mama kebelet tapi gak pipis-pipis," keluhnya. Lina mulai meringis. "Aduh kok tiba-tiba sakit ya, sepertinya Mama mau melahirkan." Rifa pun mulai panik. "Aduh gimana ini?" pikirnya. "Tahan ya Mam, Rifa susul ayah dulu."
Tak lama kemudian, Maman datang. Maman mulai panik, ia pun berlari menghampiri anaknya. Rifa tungguin mama ya, ayah mau panggil Majum dulu. Rifa mengangguk. Iya ayah, jangan lama-lama. Majum pun datang, ia langus menangani Lina. Sudah pembukaan 5, sabar ya jangan dulu mengejan, banyakin zikir, titah Majum. Hari mulai pagi, namun Lina tak kunjung melahirkan juga. Emak bingung, pembukaan sudah full, tapi bayinya tak kunjung lahir. Lebih baik bawa ke bidan saja, emak gak sanggup. Akhirnya Majum pun menyerah. Maman terdiam, sesekali ia melirik istrinya yang terus menangis. Maman pun bangkit. Ia pun bergegas membawa Lina ke bidan memakai mobilnya. Sesampainya di rumah Bu Bidan. Bu, tolong istri saya mau melahirkan, teriak Maman, seraya bergegas masuk ke dalam rumah Bu Bidan. Nining baru saja selesai sarapan, ia bergegas menghampiri Maman. Bawa ke ruangan persalinan, pinta Nining ketika melihat Lina yang sudah mulai tak berdaya. Nining segera mengeceknya. Wah ini sudah pembukaan full, tapi Dede gak bisa keluar, kayaknya terhalang air seni. Bisa buang air kecil gak Bu? Tanya Nining seraya menatap Lina. Lina menggeleng, setelah muncul kontraksi memang ada perasaan ingin buang air kecil, tapi tak kunjung keluar. Nining bergegas mengambil selang dan wadah, kemudian ia memasukkannya. Biur. Airnya mulai mengalir memenuhi wadah. Tuh banyak begini, pantes Dede gak bisa keluar, rupanya terhalang. Ucap Nining seraya terus memperhatikan air seni yang terus keluar melalui selang. Setelah habis keluar, Lina pun mulai ada rasa ingin mengejan. Alhamdulillah, ayo mengejan lagi Bu, ucap Nining menyemangati. Hei Toye. Tangisan bayi mulai terdengar, akhirnya anak ketiga Lina berhasil lahir pada pukul 8 pagi. Ketika mendengar suara tangis bayi, Maman, Raffi dan Rifa pun bergegas memasuki ruangan persalinan. Maman tersenyum, ia bergegas menghampiri anak ketiganya. Ku beri nama engkau, Hafiza Putri Aurora. Setelah selesai mengurus semua administrasinya, Maman pun membawa istri dan anaknya pulang. Endah merasa iri dengan Lina, selain melahirkan di bidan, Lina juga mulai jarang mendapat perhatian dari Maman. Tak tahan, Endah pun mulai protes kepada Maman. Yang kamu di sini lagi dong temenin aku, jangan sama Lina terus. Tapi Lina sedang butuh aku, Bu Bidan bilang aku tak boleh membiarkannya kecapean. Sahut Maman santai. Aku gak mau tahu, kamu harus temenin aku. Kalau tidak, aku akan membuang ini. Ancam Endah seraya mengelus perutnya yang buncit. Maman mulai ketakutan. Nyalinya mulai ciut, mengingat Endah tak pernah main-main dengan ancamannya. Baiklah, biar nanti aku meminta keluarga Lina untuk menemaninya. Endah menyunggingkan senyumnya, ia senang ancamannya berhasil meluluhkan hati suaminya. Akhirnya akulah pemenangnya. Kamu gak akan bisa menyaingiku Lina, ucap Endah dalam hati. Sayang, nanti aku lahirannya di bidan ya, rengeknya. Di dukun beranak aja, sahut Maman. Endah kembali merengek. Pokoknya, aku juga mau lahiran di bidan, gak mau di dukun beranak. Uangku gak akan cukup untuk lahiran di bidan, uangnya sudah aku pakai buat biaya lahiran Lina, selama Maman. Endah tetap kekeh pada pendiriannya. Aku gak mau tahu, pokoknya aku juga ingin lahiran di bidan. Terserah kamu. Maman hanya bisa pasrah, dari dulu, ia memang lebih memperhatikan istri mudanya daripada Lina. Berbeda dengan Lina, Endah selalu mendapatkan apapun yang ia mau, sehingga ia bisa santai, dan tak perlu bekerja keras seperti Lina. 3 hari kemudian, Endah melahirkan. Dia melahirkan di rumah Bu Bidan Nining, meski tidak punya uang, tapi Maman tetap berusaha untuk memenuhi keinginan istri mudanya. Endah melahirkan bayi laki-laki. Maman memberinya nama Hafidz Arkan Faturrahman. Majikan Lina datang, mereka sengaja menyempatkan waktu, ingin menjenguk pekerjanya. Ini kan Pah, rumahnya, tunjuk Sofia. Ujang mengangguk. Iya Mami yang ini. Ya sudah panggil Pah, Tita Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, sahut Lina. Ia memang sengaja tak menutup pintu, agar para tamu yang ingin menjenguknya bisa langsung masuk tanpa harus menunggu pintunya dibuka. Lina menoleh,
Ia pun tersenyum ketika mengetahui siapa yang datang. Bu Sofia, Pak Ujang. Sofia menghampiri Hafiza yang sedang tidur. Dede, kamu cantik sekali sayang. Bolehkah aku menggendongnya? Tanyanya penuh harap. Tentu boleh dong Bu, sahutnya seraya tersenyum. Lucu ya, Mas, dedenya. Tanya Sofia seraya melirik suaminya yang sedang melamun. Iya. Sahut Ujang seraya tersenyum. Tiba-tiba saja Ujang melamun. Ingin rasanya aku mengatakan. Lina, Dede bayinya buat kami saja. Hanya saja, aku takut jika pertanyaan itu akan menyakiti hati Sofia. Kami sudah berusaha berikhtiar kemana-mana, namun Sofia tak kunjung hamil. Sedangkan usia pernikahan kami sudah memasuki tahun ke-15. Aku memang mencintai Sofia, tetapi tak bisa kupungkiri, setiap kali melihat anak bayi, aku pun ingin menggendong dan memilikinya, gumamnya. Sofia celingukan mencari keluarga Lina yang lain, namun ia tak menemukannya. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Keluarga Bibi, yang lain pada kemana, Bi? Anak-anak masih di sekolah. Kalau Kang Maman, dia salah nempel sama istri muda. Kami mah berempat aja, sahut Lina seraya terkekeh. Seakan mengetahui isi hati suaminya, Sofia pun tiba-tiba mengatakan apa yang ingin suaminya katakan. Kasihan anak secantik ini diterlantarkan ayahnya. Dedenya buat kami saja Bei, kami janji akan merawat dan menyayanginya dengan sepenuh hati, iya kan Pak? Tanya Sofia seraya menatap Lina penuh harap. Kemudian beralih menatap suaminya. Ujang mendongkak, menatap istrinya. Ia tak menyangka, apa yang ingin ia katakan, terwakili oleh istrinya. Kemudian ia pun mengangguk. Iya Bei, Dede cantik ini buat kami saja. Kami janji akan membahagiakannya, bujuk Ujang. Lina terdiam, memikirkan perkataan majikannya. Ia tampak bimbang sekarang. Di sisi lain ia sangat menyayangi anaknya, tapi, di sisi lain Hafiza akan bahagia jika diadopsi sama majikannya. Aduh gimana ini, aku harus berkata apa, gumamnya. Bersambung.